Nah, itulah gangster pakai gelang. Saya balik. Tapi saya bangga dengan saya sekarang di bacok singgala di pentung lah belakang. Tusuk pernah 100 motor di 6 orang itu. Rumah saya digerebukin terus. Anak pertama saya banggakan, saya udah meninggal. Kalau saya masih nakal, ya saya lanjutkan lah perjuangan sekarang untuk kebaikan. Kasihan orang tua, selalu amal, bakti sosial, santunan anak yatim piatu. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Saya lihat Tibum tuh kayak tawon takut disentot tuh. Yang penting humoris. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya sedang bersama tokoh, bisa dibilang tokoh EKTC Kota Cirebon. Widih. Amin. Tolong dengan siapa lah, perkenalan lah ke teman-teman. Halo, assalamualaikum. Nama saya Tibum dari EKTC 02. 02. Tapi saya udah off vakum sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Ini sih, Bro Tibum namanya ya, saya panggil nih. Ya. Ini saya tertarik banget nih, ingin cerita lebih dalam nih tentang tokoh Tibum. Soalnya saya dulu tuh pernah lihat di mana-mana tuh ada suara EKTC Tibum, sampai di warteg di mana-mana tuh ya banyak pisan itu tuh. Sampai segitunya tuh kan, ini kan harus diapresiasi nih. Gimana bisa seperti itu tuh ya? Nah, dulu pertama kali dengar EKTC itu, terus alasannya bergabung tuh kenapa tuh? Ya, suatu lingkungan. Saya kan di Candilan ya. Yang berjasa saya masuk EKTC almarhum Teguh lah. Beliau meninggal 2008 sama saya, saksi hidup. Jadi pas pulang dari mitas beliau ya sama saya ya, disangka anak GBRC. Iya. Saya sama almarhum itu meninggal. Oh, kok bisa gitu tuh? Bisa itu Ya. kenapa? Ya jadi pulang dari mitas mungkin ada yang pantau lah, ditunggu. Ya 2008 kata anak-anak wah meninggal semua, tapi saya ya di situ. Oh, jadi awal pas di dalam masuk. perjalanan itu tuh diserang apa gimana gitu sama? Enggak diserang. Jadi saya habis dari mitas keluar lah, saya sama almarhum pulang. Mungkin ada yang ngejar gitu. Serem banget ya. Saya takut nih. Nah, itulah gangster. Betul. Dulu gangster, tapi sekarang alhamdulillah EKTC udah keren lah ya, mantap. hijrah. Betul. Ya, Yang sedikit terbaik. cerita lah, Bro Tibum nih, yang dulu pernah gabung di EKTC tuh kan sekarang kan istilahnya udah zaman era modern lah. Ya. Dulu kan mungkin lagi masa penjajahan EKTC tuh kan ya. Penjajahan. Enggak kayak sekarang. Sekarang udah bener-bener cinta damai. Iya benar. Gimana lah, silakan Bro Tibum ceritakan lah perjalanan sebelum sekarang nih. Ya dulu sih istilahnya lagi masih gangster. Saya rumah di Candilan, mau ke Perum aja pakai gelang. Saya nggak berani, gelang dibalik. Tapi anak-anak sekarang ya mungkin udah enak pakai atribut apa seliwer-seliwer. Iya. Itu 2009 lah. 2009 itu. Itu lagi gencar-gencarnya. Baru termasuk pelaku Ya. juga ya. Buat pakai jaket aja juga. Enggak aman. Dulu sih kayaknya bangga, tapi kalau buat di jalan saya takut. Iya. Jadi memang benar ini juga ya. Enggak kayak sekarang ya. Dulu mah Sekarang lihat ada warna apa biru, waduh ada merah tapi gitu ya. sekarang buat ngedapetin atribut tuh gampang. Jadi orang awam juga bisa beli gitu. Jadi kalau dulu emang benar-benar kebanggaan sendiri. Wah, berarti ya? kebanggaan sendiri, kita pakai jaket aja kebanggaan sendiri. Tapi dulu 2000 berapa? 2008 2009 saya pakai gelang EKTC aja saya balik. Karena apa? Ya lagi gencar-gencar lah geng motor itu. Iya. Tapi saya bangga dengan EKTC sekarang nih. Udah mau hijrah lah, udah yang baik. Keren. Bakti sosial apa, saya salutin. Tapi dulu pernah nggak jadi korban gitu atau Korban saya sering. apa aja tuh? Ya pertama waktu kejadian almarhum Teguh, ya saya di bacok singgala di pentung lah belakang lah. Nah yang kedua itu saya di taman. Ya ada salah satu musuh saya lah, nggak perlu disebutin. Iya, betul. Nusuk saya ya di letter olah. Saya 5 orang. Iya. Ya BR banyak. Saya ditusukin alhamdulillah lolos, tapi ya
dari Gusti Allahnya belum Iya. mengizinkan lah, saya sih pasrah. Iya gitu. Berarti pernah juga ketusuk pernah. Tusuk pernah. Waduh. Nah, kejadian yang tahun berapa itu di Cipto di Jalan Wahidin, 100 motor di 6 orang itu Waduh, pernah gitu di kepung gitu. dikepung. Ya mungkin ya bukan 100 motor turun semua, Iya iya. ada beberapa mungkin saya mau dibacok apa ya. Alhamdulillah selamat terus Alhamdulillah ya. Umurnya panjang ya. ya man. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, yang penting sih amal lah. Iya betul betul. Jadi emang Saya ngomongin ke anak-anak kemarin sore yang baru masuk, tolonglah amal setiap hari. Tapi tolong kalau amal itu kalau ada baksos, janganlah foto-foto, Iya. jangan sampai ada dipublikasikan buat Iya. amal itu. Tapi barangkali buat bukti pertanggungjawaban gitu. Ya bukan gitu, jadi bukan. seolah-olah pencitraan nantinya gitu. Nah itu dulu kan kayak sekarang kan mungkin era modern kan mungkin nggak ada masalah ospek ya. Nah Iya. dulu kan saya juga sempat denger tuh Iya. kayak ospek geng motor ya. Nah itu seperti apa tuh? Wah, Dulu ospeknya tuh bisa masuk ke geng motor EKTC tuh. saya dulu di ospek, saya masuk EKTC 2007. Ya di ospek ya suruh ngerendam lah di balong. Oh di bolong. Balong ya, sama suruh nggak main fisik perorangan ya. Jadi EKTC sama EKTC nggak saling jotos, nggak. Enggak. Kita cari musuh ospek ya gitu, Jadi cari musuh buat berantem gitu. buat berantem. Jadi supaya nyali itu keluar, nggak berani nyali sama teman, nggak. Jadi tes di lapangannya gitu. Tapi kalau trek-trekan gitu motor ngebut gitu kan otomatis geng motor pakai motor nggak mungkin Ya. pakai beca kan. Geng beca kan dia. Jadi motor juga sama. Ini ospek ya ngebut atau gimana? Nggak, step kita. Oh, step Jadi gimana tuh? ada misalkan Oh. temen motor mogok, Iya. keadaan lagi rolling, ya kita step, harus belajar step, berani step. Jadi gimana keadaannya barangkali lagi antar gengnya mogoknya step gitu ya. Iya, ya lagi saya ngejabat masih di 02. Saya pernah kan jadi ketua 02. Ya kalau saya ada apa-apa ribut satu ya ribut semua, jangan ada Iya. yang kabur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 02 udah kondusif lah, udah Aman lah baik ya. lah, udah istilahnya udah ya tentang kemanusiaan. Iya, bagus. cinta damai lah ya. Ya kemarin aja tahu apa Lebaran Idul Adha, alhamdulillah. Korban gitu. Widih, alhamdulillah. Keren banget. Nah dulu kegiatan-kegiatan sama aktivitas ngapain aja nih? Tiap hari atau tiap minggu? Oh, tiap minggu kopdar. Kopdar. Kalau malam minggunya gitu? Enggak, malam minggu. Oh, enggak. Setiap hari minggu di kopdar. Cuma kopdar doang gitu dulu? Kopdar ya kopdar, ada misalkan ada masalah intern sesama bendera kita selesaiin. Saya dengar. Jangan sampai ribut lah Iya. satu bendera. Betul. Nah kan misalkan biasanya kan ada tawuran nih, ya ribut. Nah kenapa sih alasannya bisa ribut gitu sama antara geng motor lain motor di, lain. di dulu gitu tuh? Ya, dulu. Iya dulu. Ya kemungkinan ya rival sih. Nggak ada alasan gitu, emang bener rival. Satu dia mungkin dendam. Jadi salah satu nggak tahu dari musuh lain ada yang kenal sama kami, Iya. walaupun kami ada yang kenal sama mereka, ya ketemu ya ribut gitu. Kalau dulu ini masih Dulu, gangster iya, ya, Iya dulu kita masih kan gangster. dulu nih. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah kondusif. Iyalah. Karena mungkin saya anggap kan ini Bro Tibung tuh benar-benar sosok tokoh nih yang buat panutan nih buat sekarang nih ya, jangan seperti dulu lah, bener nggak? Amin. Bener nggak? Gitu tuh. Nah terus menurut Bro Tibung sendiri nih, pengaruhnya apa sih geng motor sebenarnya untuk pengguna jalan tuh? Kalau sekarang disadarin tuh, masalah dulu gitu kan ngebut teng gitu pakai dobro. Ya sempat masyarakat Cirebon juga sempat ilfil geng motor tuh. Iya pasti. Tapi sekarang ya udah berbuat baik, organisasi udah berbuat baik ya, alhamdulillah respon masyarakat. Lihat ETC ya acungin jempol. Keren lah ya, sekarang udah benar-benar kemanusiaannya Udah bagus. dewa lah. Nah terus tanggapan dulu sih kayak tetangga masyarakat kan yang Ya, nah gimana tuh lihat ya kan otomatis tahu lah. ini yang dulu. Iya yang dulu. Yang gangster. Iya kan pasti tibamu tahu nih, wah dulu anak geng motor. Ya, rumah saya digerebukin terus. Digerebukin waktu di terus. Cendol. Sama siapa tuh, sama RW? Ya sama polisi apa yang nyari saya. Kalau ngumpul kan di rel kereta. Saya waktu itu masih di Candilan. Oh serem juga ya. Ya, sebelum ya
Ya dulu ya masih gangster. Iya, dulu. Kalau Dulu. ngumpul ya sampai 50 motor di rumah. Di rumah. Gitu. Cuma dulu udah berkeluarga belum? Belum, Oh belum. belum berkeluarga. Orang Saya tua ya orang tua juga maksudnya nggak ada yang larang gitu. dilarang. Dilarang. Ya tapi yang nama anak-anak Iya, muda iya. kan Masih- susah. masih cari diri Masa lah, ya ya. datang ke rumah saya usir kan nggak mungkin. Iya, iya. Loh saya juga tes. Betul sekali. Nah, berapa lama nih gabung sama EKTC dari dulu sampai sekarang berarti? Berarti- Dari tahun berapa gitu? Saya 2007. 2007. 2007 sampai 2008 pas anak saya meninggal saya sempet. Oh, anaknya meninggal. Anak saya meninggal yang pertama, Kenapa tuh? tumor mata. Bisa sedikit diceritain nggak? Ya, Bisa nggak diceritain gitu? Ini saya pertama kali saya turut belasungkawa ya, turut Ya. tim ya dari si bro nih. Semoga ya apa namanya diterima lah di sisi Allah gitu. amin. Amin amin. Kuat. 2014 saya nikah. 2014 juga ya. Hamil di luar nikah lah. Iya iya. Tapi saya bertanggung jawab. Iya. Nah, anak saya mau 4 tahun meninggal tumor mata. Itu anak pertama itu. Anak pertama tumor mata, saya dibawa ke Cicendo, Hasan Sadikin apa. Nah, mungkin habis di kemo pertama saya mungkin anak si Aljar itu nggak kuat. Aljar nggak kuat ya pulang ke Cirebon ya meninggal. Oh di mana di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Cuma meninggal di pulang ke rumah. Pas umur berapa itu berarti? 4 tahun. 4 tahun. 2018 meninggal. Nah, di situ sempat saya depresi. Depresi bukan ya aduh gimana? Saya yang anak cinta yang pertama-tama baru anak pertama Iyalah, ya pastilah, saya pastilah. banggakan gitu Iya, tuh. iya, saya juga merasakan lah pastilah. Anak banggakan meninggal, saya juga sempat marah lah di dalam Iya. hati saya gitu tuh. Ya, tapi ya saya terjun lagi tuh ke geng motor, ke klub apa ke EKTC. Iya. Saya rangkulin anak-anak. Ya, saya rangkulin bukan buat berarti kembali lagi gangster. Iya, ke zaman dulu lah ya. Saya balik lagi, anak saya udah meninggal. Kenapa? Kalau saya masih nakal, ya saya goblok. Iya, betul. Anak saya udah nunggu di surga. Ya saya hijrah lah, Iya. memperbaiki diri. Mungkin ini juga suatu pesan dari anaknya si Bro Tibung sih, mungkin dari surga sana ngomong ya ke hati kecilnya si Iya, Tibung dapat itu hidayah. apa atau Saya- ayah kasih tahu teman-teman lah gitu. Jadi seperti itu sih gitu tuh. Ya syukur banget sih, keren. Saya juga sempat ngomong ke anak-anak, ke junior-junior saya, tolonglah setiap hari amal walau 1000 perak. Iya. Amal itu nggak mungkin buat kamu susah, nggak mungkin Iya. buat kamu kere. 1000 walaupun amal diganti sama Gusti Allah lebih. Pastilah. Ya alhamdulillah cukuplah buat kehidupan keluarga gitu, walaupun saya tukang parkir. Iya iya. Ya nggak ada salah juga sih. Cuma sekarang udah punya anak lagi. Punya anak, yang pertama meninggal, yang kedua ada, yang ketiga meninggal lagi, Tinggal lagi. cewek umur 7 hari. Nah yang keempat ada lelaki umur setahun. Ya alhamdulillah kasih nama yang nggak jauh dari saudara saya Latif. Oh iya, namanya Latif. Enggak. Oh, maksudnya Dikasih kita- dikasih namanya Muhammad Al-Fatih, kata saudara saya Iya Latif. benar, Pangeran Ya yang Raja. Juventini. Oh iya iya. Tapi kalah aja Juve. Iya. Oke, berdua semoga apa namanya ya kuat tabah lah ya. Amin amin. Cobaan lah. Amin, Terus juga insya berubah Allah. lebih baik. Insya Allah saya yakin lah. Kembali lagi nih ke topik pembahasan masalah dahulu kala nih. Apa namanya? Kenapa sih bisa gabung di EKTC, dari ajakan apa dari diri sendiri gitu tuh? Satu ajakan teman, yang kedua ngelihat teman almarhum sama saya, ya saya dari hati kecil. Nah udah terlanjur, kita kejebur lah. Jadi almarhum itu tuh maksudnya dia Sahabat saya. Iya, jadi pas meninggalnya tuh di situ juga, dalam di geng motor itu juga. Ya Enggak. EKTC. Oh, apa tuh di apa tuh? Apanya? Boleh ceritain nggak? Misalnya meninggalnya sakit apa emang kena Enggak lah. apa? Silent ya. Oh, silent. Oke, siap. Sorry. Nah, dulu punya basecamp nggak nih? Dulu pernah Punya. di rumah saya dulu kalau kumpul. Tiap hari, berarti tiap hari. Enggak, tiap hari sih enggak. Minggu itu. Malam minggu. Oh, malam minggu ada ceweknya juga, ladies gitu.
Ya separuh lah ada. Mantap jiwa. Ya walaupun ada ladies juga saya jaga. Iya betul sekali. Nah apa namanya, pernah nggak zaman dahulu tuh kayak kan sekarang kan pasti udah lumrah kayak kumpul kopdar sama geng motor lain. Iya benar. Nah, Udah kalau, collab. Iya collab lah. Nah kalau dulu tuh seperti apa tuh dengan geng motor? Apakah emang punya niatan mau deket tapi emang ada sedikit ego masing-masing apa enggak gitu tuh? Alhamdulillah enggak. Pas dulu tuh. Oh enggak. Oh pas dulu Pas sih dulu. Sebelum jadi sekarang lah. kayak gini sebelum jadi ormas ya. Ketemu di jalan ribut gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada dewasa yang mungkin yang juniornya lah. Iya. Yang oknum juniornya mungkin Iya. yang masih begajulah. Pernah nggak di dalam suatu jalan tuh 3 klub geng motor itu tuh ribut? Kan biasanya kan geng motor motornya 3 atau 4 gitu. Iya. Pernah nggak kejadian gitu? Belum sih paling belum pernah. FTC pernah ketemu gangster lain ribut itu masih dulu. Kalau rolling dulu tuh biasanya jam berapa sih? Biasanya tuh Kalau dulu malam jam 11 jam 11 sampai pagi gitu. sampai pagi. Nyusurin nyari. Tapi sekarang ya alhamdulillah saya bangga yang sekarang. Iya, betul sekali. Kalau kemanusiaannya udah bagus. Keren lah. Nah, sekarang ini kan Bro Tibum kan bisa dibilang pelaku sejarah dulu ya, tokoh FTC ya. Sekarang kan udah ke era modern dan era digitalisasi ya, sudah berbenah lah. Sekarang tanggapan Bro Tibum nih di FTC sekarang nih, terus apa aja sih yang harus dirubah dan apa sih yang disalutkan di FTC sekarang tuh dibandingkan dulu gitu tuh, dan apa yang dirubahnya apa aja gitu. Menurut saya FTC itu udah ormas sekarang, udah organisasi masyarakat. Kita udah dari 02 udah keluarga besar. Iya. Tolonglah jangan ada kopdar. Kita itu ormas, kalau mau kopdar ya di sekre. Kalau masuk kopdar di pinggir jalan itu kesannya jelek. Iya betul, mengganggu lah ya. Mengganggu. Udah pesan saya gitu, buat selanjutnya ya lanjutkanlah perjuangan FTC sekarang untuk kebaikan. Betul. Nah, yang dibanggakannya apa nih sekarang nih? Dan bangganya ya satu kesolidannya, kedua sama kemanusiaannya. Seharusnya kan manusia memanusiakan. Gitu. Nah, terus tanggapan sama buat oknum yang masih berbuat onar dan membuat kriminal tuh gimana tuh tanggapannya tuh? Nah, buat oknum-oknum ETC atau gangster lain, udahlah jangan ribut-ributan. Tuh, dengerin. Kasihan orang tua. Tuh. Kalau udah masuk ke dalam sel sih pasti orang tua. Ayolah kita bangkit. Bersama, jangan sampai keributan lagi buat oknum-oknum adik-adik saya yang sekarang. Jangan sampai ribut lah. Betul. Sekarang zaman uang. Betul. Dijotos sedikit visum. Iya betul ya. Apalagi udah jejak digital itu mata ya. Iya. Betul. Dengerin tuh bro. Apalagi nih? Amal. Tolong ya buat anak-anak sekarang nggak tahu ETC lah apa. Adik-adik saya, sesepuh saya mungkin ya saya diajarin sama sesepuh saya juga. ETC Bima lah. Iya. Buat Om Yudi, salam Om Yudi. Mas Puma. Mantap. Bayu Barker. Buat semuanya yang gak disebutin, salam. Mantap lah. Salam seksi road. Nah, terus hal apa sih yang sampai sekarang belum pernah dilupakan di ruang lingkup geng motor dulu? FTC pas jadi geng masih geng motor tuh. Yang gak bisa dilupakan ya kesolidannya sih. Dulu. Solidan dalam hal berantem. Enggak lah. Oh enggak. apa nih solidan dalam hal apa nih? Kesolidan misalnya ada salah satu anggota yang sakit atau orang ada yang kepaten atau ada yang meninggal yang kita kasih sumbangan itu. Itu keren. Emang sekarang enggak? Masih kan ya? Masih. Oke. Masih sekarang. Mantap lah. Ini sebenarnya saya banyak yang ditanyakan juga sih. Ya, terakhir lah, bro. Mungkin sama sih kayak tadi lah. Mungkin ini lebih spesifik ya. Pesan untuk anak-anak anggota FTC di era modern nih. Yang aktif. Yang aktif nih. Ya seperti apa? Mungkin Bro Tibum kasihlah tahu lah ke teman-teman yang sekarang lah. Rokok dulu ya. Rokok dulu nggak apa-apa. Biar nggak tegang bro. Iya rokok dulu. Nih rokok dulu. Rokok brother. Rokok dulu rokok. Ya pesan saya yang sekarang yang masih aktif. Tolonglah
hindari kopdar, kalau bisa sebulan sekali kopdar. Kedua, jangan narkoba. Dan ketiga, harus saling ngerangkul, didik anak yang baru. Saya nggak munafik ya, dulu juga saya sempet pernah hitam lah. Pernah ngerasain. Pastilah, apalagi kan si Bro Tibum kan, aduh udah sok di mana-mana di warteg dia apa Tibum 02 di seprotannya tuh di mana-mana tuh. Ya buat adik-adik sekarang, hilangin kopdar kalau bisa seminggu sekali lah. Kita itu ormas, jangan sampai kopdar tiap minggu, itu masyarakat mungkin merasa keganggu. Betul. Apalagi nih? Dan terus selalu berbuat baik, selalu amal, bakti sosial, santunan anak yatim piatu, dan janda-janda tua. Janda tua ya, iya bener sih. Saya pesan ke anak-anak itu amal setiap hari, amal. Insya Allah amal itu nggak buat kalian kere. Betul. Malah menambahkan. Menambahkan rezeki ya. Rezeki. Apalagi barangkali ada yang tambahin lagi nih tentang Udahlah. ini. Buat sesepuh Bima, salam sesirot. Salam. Budi main karaoke dong. Oke, berarti gitu aja mungkin ya. Masih kita sekali lagi saya turut belasungkawa nih. Makasih. Apa namanya anaknya Bro Tibum. Makasih. Ditambahlah. Makasih. Dan terus menjadi lebih baik nih. Amin ya Allah. Thank you ya. Amin. Oke, Makasih. sip. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kita wawancara dengan tokoh XTC yang dulu saya mau ketemu, ini siapa coret-coret Tibum gitu. Vandalisme itu. Tapi menyadarin kalau itu tuh hal-hal yang kurang. Nggak ada. Dulu nggak ada vandalisme. Sekarang ya pasti merusak, kata kemarin ada dari Cirebon Story itu merusak pemandangan. Kita yang capek-capek buat, iya, malah dirusak. Mungkin gitu aja teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus share juga ke teman-teman lain. Oke, mungkin gitu aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang. Salam silang.